Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-122. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wong Sarimpat tidak menunggu Empu Gandring menjawab. Ditariknya ke kang kudanya sehingga kudanya berputar setengah lingkaran. Kemudian kuda itu pun seakan-akan meloncat dan terbang meninggalkan Empu Gandring yang memandanginya dengan wajah yang kecut. Hantu itu benar-benar berbahaya, gumamnya. Mahesa Agni pun melihat betapa Wong Sarimpat memacu kudanya meninggalkan padang karautan. Tetapi ia menyadari pula bahwa pamannya pasti tak akan dapat mengejarnya, karena kuda Wong Sarimpat yang bernama Tatit itu mampu berlari benar-benar seperti Tatit. Agni. Mahesa Agni mendengar pamannya memanggil. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan mendekati Empu Gandring. Bukankah benar kataku bahwa di padang ini tersembunyi 1000 macam bahaya? Mahesa Agni menundukkan kepalanya. Sepatah kata pun ia tidak menjawab. Kau melihat sendiri betapa berbahayanya orang sekasar Wong Sarimpat. Bahkan menurut penilaianku, orang ini jauh lebih berbahaya daripada Empu Sodo sendiri. Dan kini mereka agaknya berdiri di pihak yang sama. Aneh, untuk melawanmu, Empu Sodo harus bersusah payah mencari teman seliar Wong Sarimpat. Mahesa Agni masih saja berdiam diri, bahkan kepalanya pun masih juga ditundukkannya. Kalau dikenangkannya apa yang baru saja terjadi, maka ia menjadi ngeri sendiri. Meskipun ia sama sekali bukan seorang pengecut, tetapi menghadapi orang yang ganas seperti Wong Sarimpat adalah suatu pekerjaan yang tidak menyenangkan. Dalam pada itu terdengar Empu Gandring berkata, "Semula aku juga hanya ingin mengharap bahwa kau tidak bertemu dengan bahaya. Tetapi akhirnya aku tidak sampai hati untuk melepaskan kau pergi seorang diri di malam yang terlampau gelap untuk menyeberangi padang karautan yang garang ini. Karena itu aku mencoba menyusulmu. Ketika kudaku menjadi semakin dekat, agaknya kau telah memacu kudamu. Padahal yang aku dapatkan hanya seekor kuda yang tidak terlampau baik, sehingga jarak di antara kita menjadi semakin lama semakin jauh." Mahesa Agni masih berdiri mematung, dan Empu Gandring itu pun akhirnya berkata, "Sekarang bagaimana, Agni? Kita sudah melampaui separuh jalan. Apakah kau akan kembali atau kau ingin meneruskan perjalanan ini?" Sejenak Mahesa Agni menjadi ragu-ragu, tetapi ketika diingatnya bahwa di perkemahan seorang kawannya mengharap kedatangannya dengan membawa obat, maka jawabnya kemudian, "Aku akan meneruskan perjalanan ini, Paman." Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam, namun ia berkata, "Baiklah, perjalanan ini sudah cukup jauh. Marilah, aku antarkan kau ke Panawijen. Mudah-mudahan kita akan segera kembali sebelum Wong Sarimpat sempat memanggil kakaknya yang bernama Kebu Sindet itu." "Apakah rumah mereka tidak terlampau jauh?" "Aku dengar mereka bersembunyi di Kemundungan. Jaraknya cukup jauh. Tetapi apabila kakaknya, Kebu Sindet, telah berada di perjalanan kemari, maka mereka akan segera kembali."
Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia menyesalkan kuda Sempana. Persoalan yang ada sekarang sudah jauh berkisar dari persoalan yang semula. Kuda Sempana kini sudah tidak lagi mempersoalkan Ken Dedes karena ia menyadari bahwa ia tidak akan mungkin lagi merebutnya dari Aku Tunggul Ametung. Tetapi yang ada sekarang adalah dendam yang tiada akan padam menyala di dada anak muda yang merasa dirinya dikecewakan dan disakiti hatinya. Tetapi Mahesa Agni tidak dapat terlampau lama berangan-angan. Sekali lagi pamannya berkata, "Kalau kau akan meneruskan perjalanan, marilah, kudaku aku tambatkan di belakang semak-semak tempat kau mencari pedangmu." Mahesa Agni tidak menjawab. Perlahan-lahan ia melangkah ke dalam gelap mencari kuda Empu Gandring. "Apakah kau akan memakai kudamu ini?" bertanya Empu Gandring. "Tidak, Paman," sahut Mahesa Agni. "Sama saja bagiku, bukankah kita akan berjalan bersama-sama?" Empu Gandring tersenyum. Diikutinya Mahesa Agni berjalan mengambil kuda pamannya. Sejenak kemudian, mereka berdua telah berpacu kembali ke Panawijen. Namun mereka sudah pasti tidak akan dapat berada kembali di bendungan yang sedang mereka kerjakan. Terlampau pagi, perjalanan mereka telah terganggu, sehingga waktunya pun menjadi bertambah panjang. Sementara itu Wong Sarimpat berpacu pula, cepat-cepat kembali ke Kemundungan. Ia menyesal bukan kepalang atas kegagalannya, dan tanpa kesadarannya, mulutnya telah mengumpat habis-habisan. "Setan tua itu sepantasnya dipancung kepalanya. Ia harus dibinasakan seperti Empu Soto. Aku ingin membenamkannya pula di dalam sendang tempat Empu Soto membunuh dirinya, melibatkannya pada akar-akar ganggeng dan menggantungi lehernya dengan batu." Dan suara Wong Sarimpat itu pun mengumandang berkeliling padang yang luas dan gelap. Namun padang itu terlampau sepi, tak seorang pun yang mendengarkannya dan tak seorang pun yang melihatnya. Ia berpacu seperti dikejar hantu. Ketika orang itu kemudian memasuki sebuah hutan, tiba-tiba ia merasa jemu berpacu. Orang yang tidak pernah mengenal lelah itu tiba-tiba ingin berhenti dan beristirahat. Mungkin kudanya memang memerlukan waktu untuk beristirahat sejenak, tetapi istirahat itu pun terasa menjemukan sekali. Wong Sarimpat mencoba berbaring sejenak, begitu saja di atas tanah yang lembab. Dicobanya untuk mereka-reka. Bagaimana mungkin ia membalas sakit hatinya, tetapi ia tidak segera menemukannya. Ketika perlahan-lahan ia mendengar suara berdesir di sisinya, cepat ia meloncat bangkit. Dalam kegelapan malam, ia mendengar suara itu menyelusur menjauhi kakinya. "Ular gila itu ingin aku cekik sampai mati," teriaknya. Tetapi malam di dalam hutan itu cukup kelam, sehingga betapapun tajam penglihatannya, namun ia tidak berani menyerang ular itu. Meskipun di siang hari adalah pekerjaan Wong Sarimpat menangkap dan membunuh ular hanya dengan tangannya, kulitnya sangat digemarinya, seperti ia menggemari berbagai macam batu-batuan. Dalam kejengkelannya, Wong Sarimpat itu kembali meloncat ke punggung kudanya dan kembali ia berpacu menembus jalan-jalan sempit di hutan itu. Jalan yang biasa dilalui oleh para pejalan dan para pencari kayu bakar. Ketika kudanya meluncur di antara batang-batang yang agak jarang, maka di tengah dahkanya sekali lagi ia mengumpat keras-keras ketika ia melihat bayangan yang mewarnai langit. Orang itu sampai di Kemundungan melampaui tengah hari. Langsung ia mencari kakaknya untuk menceritakan apa yang telah dilihatnya.
Kepu Sindet yang sedang mencoba memberikan beberapa macam ilmu kepada kuda sempana tertegun mendengar adiknya berteriak-teriak di depan gubuknya. Sambil bersungut-sungut ia menjawab, "Aku di sini, Wong Sarimpat." Kuda sempana pun tertegun pula. Bahkan ia terkejut sebelum ia melihat Wong Sarimpat itu. Ia telah mendengar suaranya mengumpat-umpat tak habis-habisnya. "Kita berhenti sebentar, kuda sempana," berkata Kepu Sindet. Kuda sempana yang memang kurang mempunyai gairah untuk berlatih ilmu yang kasar itu menjadi gembira di dalam hatinya. Meskipun setiap kali diminta untuk berlatih, ia tidak berani menolaknya. Sejenak kemudian, Wong Sarimpat telah muncul dari balik sudut gubuk yang kotor itu. Dengan nafas terengah-engah, ia berjalan mendekati kakaknya. Wajahnya tampak tegang dan mulutnya masih saja mengumpat-umpat. "Apa yang telah terjadi?" bertanya Kepu Sindet, tetapi wajahnya sama sekali tidak bergerak, beku. "Hampir aku berhasil, meskipun aku hanya seorang diri," berkata Wong Sarimpat dengan bertolak pinggang. "Apa yang berhasil?" bertanya kakaknya. "Buruanmu seakan-akan telah berada di telapak tangan, tetapi tiba-tiba berhasil lepas kembali." "Mahisa Agni maksudmu?" bertanya Kepu Sindet. "Ya." Wajah yang beku itu tiba-tiba bergerak. Tampak beberapa garis kerut merut di dahinya. Namun hanya sesaat. Sesaat kemudian, wajah itu telah beku kembali. "Aku telah berhasil menangkapnya," berkata Wong Sarimpat pula. "Di manakah anak itu sekarang?" "Sudah aku katakan, anak itu lepas kembali." "Kenapa?" "Setan tua itu datang mengganggu." "Siapa yang kau maksud? Empu Purwa, Bojong Santi, atau Empu Sodo sendiri?" "Kali ini Empu Gandring, pamannya." Terdengar mulut Kepu Sindet menggeram. Tiba-tiba ia berkata tidak terlampau keras, tetapi mengejutkan Wong Sarimpat. "Kaulah yang bodoh." Wong Sarimpat mengerutkan dahinya. Katanya, "Kenapa aku yang bodoh?" "Sudah dikatakan oleh Empu Sodo bahwa anak itu tidak dapat ditangkap seorang diri. Kalau kau mampu melakukannya, maka Empu Sodo tidak akan ribut kemari memanggil kita." Wong Sarimpat menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menyahut, dan kakaknya berkata pula, "Bukankah Empu Sodo pernah mengatakan bahwa ada saja yang selalu membayanginya? Kalau ini kau bertemu dengan Empu Gandring, mungkin kalau kau berbuat bodoh untuk kedua kalinya, kau akan bertemu dengan Empu Purwa, guru anak itu sendiri. Di lain kali, kau akan bertemu dengan Panji Kelantung dari Tumapel, atau bahkan apabila masih hidup, Empu Sodo sendiri akan menemuimu." Wong Sarimpat mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia menjawab, "Jangan kau sebut orang yang terakhir itu, Kakang. Aku pasti bahwa ia telah mampus ditelan Ganggeng." "Mudah-mudahan," sahut kakaknya. "Tetapi meskipun Empu Sodo telah mati, namun kebodohanmu tidak terhapus karenanya. Kau tahu akibat dari perbuatanmu." Mata Wong Sarimpat meredup, seakan-akan ia mencoba berpikir, tetapi akhirnya ia hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Akibatnya adalah kita masih harus menangkapnya." "Kau benar-benar bodoh." Suara Kepu Sindet datar, tetapi mengandung tekanan sehingga Wong Sarimpat terdiam. Dibiarkannya kakaknya berkata terus, "Akibatnya adalah Mahisa Agni dan Empu Gandring itu menyadari bahaya yang mengintainya. Kini ia tahu pasti siapa yang harus mereka hadapi, bukan sekedar Empu Sodo, tetapi
Empu Gandring itu sudah melihat tampangmu yang kasar seperti batu asahan. Wongsar Rimpat menggeram, tetapi ia tidak menjawab. Ketika dilihatnya kuda Sempana mengawasinya pula, tiba-tiba matanya terbelalak sehingga cepat-cepat kuda Sempana melemparkan pandangannya ke titik yang jauh. "Jangan menyalahkannya," bentak kakaknya. "Sudah sewajarnya kuda Sempana kecewa terhadap sikapmu. Dengan demikian, maka usaha ini akan menjadi semakin panjang. Kalau kau tetap pada kewajiban yang aku bebankan padamu, mengintai saja anak muda itu, maka aku pasti akan segera berangkat ke Panawijen. Aku dapat mengikat Empu Gandring dalam perkelahian, dan kau dapat menangkap anak itu dengan mudah. Sekarang, setelah kegagalan yang bodoh itu, apa katamu?" Mulut Wongsar Rimpat bergerak-gerak, tetapi tak sepatah kata pun meloncat dari sela-sela bibirnya. Kemudian Kepu Sindet itu berkata kepada kuda Sempana, "Kita harus bersabar lagi beberapa lama karena kebodohan pamanmu." Kuda Sempana tidak segera menjawab, sekali lagi mencoba memandangi wajah Wongsar Rimpat. Tetapi sekali lagi ia melihat Wongsar Rimpat membelah lakinya, sehingga kuda Sempana itu menundukkan kepalanya. Tetapi ketika Kepu Sindet berpaling, maka Wongsar Rimpat pun menundukkan kepalanya pula secepat-cepatnya. "Kuda Sempana," berkata Kepu Sindet, "pekerjaanmu kemudian adalah berlatih sebaik-baiknya. Kita masih harus menunggu beberapa hari lagi. Kita mengharap mereka akan menjadi lengah. Tetapi aku mempunyai harapan yang lain pula. Mudah-mudahan aku segera menjadi semakin sempurna dalam olah kanuragan, sehingga suatu saat kau sendiri akan mampu menghadapi Mahesa Agni. Akan berbanggalah kau kiranya apabila kau datang dan mengajukan tantangan jantan, perang tanding di hadapan beberapa saksi." Kuda Sempana tidak menjawab, seperti kebanggaan melonjak di dalam dadanya. Tetapi kemudian di sudut yang lain, kembali memancar perasaan syaknya. Ia tetap berprasangka terhadap orang yang berwajah beku, sebeku mayat itu. Tetapi kuda Sempana tidak mau membebani kepalanya dengan segala macam kebingungan. Kini ia menghadapi kesempatan. Apapun yang akan terjadi kemudian akan dihadapinya kemudian. Namun peningkatan ilmu baginya pasti akan berguna untuk apapun. Sehingga kuda Sempana pun kemudian justru berusaha untuk menambah ilmunya. Baik-baiknya dicobanya untuk mengatasi perasaan segan yang hampir setiap kali mengganggunya. Ketika Wongsar Rimpat itu pun kemudian dengan langkah yang tersendat-sendat meninggalkan kakaknya yang memarahinya, kembali Kepu Sindet dan kuda Sempana meneruskan latihan mereka di samping gubuknya di bawah Bukit Padas. Dalam pada itu, Mahesa Agni dan Empu Gandring pun telah berpacu kembali ke padang karautan. Sekali-sekali Mahesa Agni menengadahkan wajahnya. Hatinya menjadi gelisah ketika matahari telah merambat semakin tinggi. Rencana hari ini pasti akan tertunda. Hanya tertunda 1 hari bagi pekerjaan sebesar itu. Ia mencoba menghibur dirinya, tetapi perasaannya seakan-akan selalu terganggu. Penundaan rencananya kali ini seolah-olah tidak disebabkan oleh alasan yang wajar. Mahesa Agni berpaling ketika ia mendengar pamannya berkata, "Kau kecewa atas rencanamu yang tertunda itu, Agni?" Mahesa Agni tidak dapat menjawab lain. Pamannya itu seolah-olah dapat melihat isi hatinya seluruhnya. Maka jawabnya, "Iya paman, sebenarnya aku sudah mantap untuk memulainya hari ini." "Pekerjaan itu hanya tertunda 1 hari saja, Agni. Jangan kau risaukan. Seandainya air itu membawa pasir pada dasar sungai,
maka perbedaan dalam hari ini dengan besok tidak akan lebih dari 5 cengkang. Mahesa Agni tidak menyahut, tetapi ia benar-benar dicekam oleh perasaan kecewa. Meskipun demikian, hatinya terhibur pula ketika tersentuh olehnya bagian-bagian dari batang Kates Grandel yang dibawanya. Katanya di dalam hati, mudah-mudahan usahaku ini tidak sia-sia. Mudah-mudahan penundaan rencanaku itu pun tidak sia-sia pula. Anak yang sakit itu pun segera menjadi sembuh. Karena Mahesa Agni tidak menjawab, maka pamannya berkata seterusnya, orang-orang Panawijen termasuk orang-orang yang kurang gairah menghadapi kerja. Tetapi kau harus mengucap syukur bahwa semakin lama menurut penglihatanku, mereka menjadi semakin sadar bahwa apa yang dikerjakan itu merupakan harapan bagi masa depan mereka, sehingga tampaknya mereka pun menjadi semakin bernafsu. Tetapi ingat Agni, pada dasarnya orang-orang Panawijen sudah terlampau lama menikmati tanah yang subur, air yang berlimpah, sehingga seakan-akan apapun yang dilemparkan ke tanah pasti akan tumbuh dan memberi hasil yang baik. Dengan demikian, pada dasarnya mereka tidak menghendaki bekerja terlampau berat seperti yang dilakukan kali ini. Kau harus memperhitungkan setiap keadaan. Jangan kau abaikan pemeliharaan nafsu bekerja dan gairah akan harapan mereka di masa mendatang. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menyadari sepenuhnya kata-kata pamannya itu. Matahari yang memanjat langit pun menjadi semakin tinggi. Sejenak kemudian, maka dicapainya puncak langit untuk seterusnya turun kembali ke arah barat. Meskipun Mahesa Agni berusaha untuk menenteramkan hatinya, tetapi ia tidak dapat melupakan kekecewaannya hari ini. Bahkan di dalam hatinya, ia masih saja bergumam, aku terlampau lama di Panawijen. Tetapi ternyata bahwa pohon Kates Grandel itu tidak terlampau banyak, sehingga agak sulit juga aku mencari. Kalau saja aku tidak usah menunggu Bibi Nyai Buyut menanak nasi, mungkin aku sudah sampai di bendungan sebelum tengah hari. Mungkin aku masih dapat memasukkan 1-2 berunjung ke dasar sungai itu. Tetapi kini tengah hari itu sudah lampau. Keduanya kemudian tidak lagi bercakap-cakap. Keringat-keringat mereka bercucuran seperti diperas dari dalam tubuh-tubuh mereka. Panas yang terik terasa membakar kulit. Semak-semak yang jarang-jarang tumbuh di sana-sini tidak banyak memberi kesegaran bagi mereka. Selepas mata memandang, Mahesa Agni hanya melihat sinar matahari yang menyala di atas padang rumput yang luas itu. Bahkan kadang-kadang seakan-akan dilihatnya padang itu menguap dan mencerminkan wajah air. Tetapi Mahesa Agni menyadari bahwa penglihatannya itu adalah karena udara yang terlampau panas membakar. Mahesa Agni terkejut ketika tiba-tiba saja pamannya berkata, Agni, setiap hari kalian bekerja di bawah terik matahari. Seterik hari ini, setiap hari kulit kalian telah dipanasi seperti padang ini. Alangkah berat pekerjaan itu. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Tetapi kalau kalian berhasil, maka kalian akan dapat menepuk dada dan berkata kepada anak cucu, inilah peninggalan kami, peninggalan pada masa muda kami. Mahesa Agni mengangguk dan menjawab singkat, ya paman. Tetapi bukan saja kebanggaan, namun juga kepuasan melihat anak cucu hidup dengan bahagia. Ya paman. Mudah-mudahan mereka menyadari pula. Mereka telah bekerja dengan baik. Ya,
Meskipun rencanamu tidak dapat kau lakukan hari ini, tetapi bukankah ada kerja lain yang dapat mereka lakukan? Kerjaan masih terlampau banyak, Paman. Aku kira mereka kali ini akan meneruskan menggali induk susukan yang akan membelah padang ini, yang akan merupakan jalur alur air induk untuk segenap tanah persawahan yang kita rencanakan. Kita mengharap bahwa demikian air dapat naik, maka jalur-jalur induk itu pun sudah akan dapat menampungnya. Tetapi pekerjaan itu terlampaui. Kami sebenarnya mengharap janji Aku Tunggul Ametung yang akan memberikan bantuan bukan saja tenaga, tetapi juga pedati, lembu dan alat-alat yang lain. Jangan terlampau mengharap bantuan orang lain, Agni. Percayalah kepada tanganmu sendiri, yang Maha Agung akan memberi tuntunan kepadamu. Mahesa Agni tidak menyahut. Kepalanya tertunduk memandangi rerumputan yang seperti berlari ke arah yang berlawanan. Ia dapat memahami kata-kata pamannya itu, dan ia pun telah berpendirian serupa pula. Namun sebagai seorang yang wajar, ia memang mengharapkan bantuan itu segera datang. Tetapi seandainya janji Tunggul Ametung itu tidak juga dipenuhi, maka itu sama sekali bukanlah suatu alasan untuk mengurungkan rencananya atau mengurangi gairah kerjanya. Dan pamannya pun ternyata berkata, "Kalau bantuan itu datang, Agni, mengucaplah terima kasih. Kalau tidak, maka sejak semula kau mulai pekerjaanmu dengan kekuatan tenaga sendiri, tenaga orang-orang Panawijen yang berjuang untuk masa depannya." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia menjawab, "Iya, Paman. Mudah-mudahan kau dapat berhasil." "Mudah-mudahan, Paman." Keduanya terdiam. Panas yang terik serasa menjadi semakin panas. Keringat mereka telah membasahi segenap wajah kulit. Sekali-kali mereka terpaksa berhenti dan mencari air untuk kuda-kuda mereka yang haus dan untuk mereka sendiri. Karena itu, maka mereka berpacu sepanjang tebing sungai. Akhirnya, di kejauhan, seakan-akan muncul dari dalam padang rumput dan celah-celah gerumbul-gerumbul yang layu. Tampaklah perkemahan mereka, perkemahan ilalang, tempat mereka berteduh dari panas matahari di siang hari, dan tempat mereka menghindari embun di malam hari. Ketika tampak oleh Mahesa Agni atap-atap ilalang itu, maka dengan serta-merta ia berkata, "Mudah-mudahan mereka tidak berbuat sesuatu atas bendungan itu. Kalau mereka berbuat kesalahan, maka pekerjaan kita akan menjadi semakin sulit." "Aku kira tidak terlampau sulit, Agni," sahut pamannya. "Apakah tidak seorang pun yang mengerti akan rencanamu? Kalau mereka terpaksa melakukannya tanpa menunggu aku harap Ki Buyut dapat memberi mereka petunjuk. Kalau tidak, seandainya mereka meletakkan berunjung-berunjung itu di sembarang tempat, maka sisi sungai itu akan melebar dan mungkin dapat mengakibatkan sisi seberang longsor." Pamannya tidak menyahut lagi. Kalau terjadi demikian, maka Mahesa Agni pasti akan kecewa. Tetapi seandainya demikian sekalipun, itu bukan berarti suatu kegagalan. Mungkin pekerjaan akan menjadi semakin sulit, tetapi bukan berarti tidak dapat diatasi. Keduanya pun kembali terdiam. Kuda-kuda mereka yang lelah berjalan semakin perlahan. Agni dan Empu Gandering pun menyadari bahwa tidak sepantasnya ia melecut kudanya untuk berpacu. Meskipun dada Mahesa Agni menjadi berdebar-debar oleh keinginannya segera sampai ke tempat ia bekerja, membuat bendungan itu. Betapapun lambatnya, namun mereka semakin lama menjadi semakin dekat. Gubuk yang berderet-deret menjadi semakin jelas.
Tetapi semakin dekat Mahesa Agni dengan perkemahan itu, maka hatinya pun menjadi semakin berdebar-debar. Di sebelah gubuk-gubuk itu adalah susukan yang sedang mereka kerjakan meskipun terlampau lambat, karena hanya dikerjakan oleh sebagian dari tenaga yang ada. Sebagian yang lain harus mengisi berunjung-berunjung dengan batu, dan sebagian yang lain harus memecah batu-batu itu. Namun kali ini Mahesa Agni sama sekali tidak melihat sesuatu pada susukan itu. Tak ada selapis debu pun yang mengepul ke udara. Tak ada satu titik pun yang bergerak-gerak di sekitarnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.